Sebenarnya hooligan ini justru pada awal-awalnya dulu nggak 100% ada hubungannya dengan sepak bola. Mencari tahu dari mana sih hooligans ini berasal, ada nggak kelompok yang mengatasnamakan hooligan? What's up, Let's and Lesis. Ketemu lagi dengan gue, Albert Drakta. Kemarin gue udah janji bahwa gue bakalan membahas mengenai lebih detail tentang hooligans, casual, dan ultras. Maka di video yang kali ini, di konten yang kali ini, gue bakal membahas mengenai hooligan. Tapi buat kalian yang, loh kok mendadak langsung ngebahas kayak ginian sih? Ada apa sebenarnya? Jangan lupa, bisa kalian tonton dulu video yang sebelumnya, supaya kebayang, ada bayangan mengenai si garis besarnya dulu. Karena di video yang kali ini gue bakal membahas sedikit lebih mendalam. Jadi sebelum masuk ke yang lebih dalam, kalian nonton dulu. Jadi kita enak ngebahasnya. Oke? So, stay tune! Berarti sekarang kita udah sama-sama tahu ya, karena udah nonton video sebelumnya. Kita sama-sama tahu bahwa hooligan itu berarti adalah pelaku tindakan kriminal di sepak bola, atau mereka yang melakukan tindakan kriminal dalam konteks sepak bola pada saat menonton sepak bola atau atas nama sepak bola. Nah, tapi tahukah kita semua bahwa sebenarnya historically sebenarnya hooligan ini justru pada awal-awalnya dulu itu justru malah nggak 100% ada hubungannya dengan sepak bola. Ini yang lucu. Tapi nantilah, itu gue akan cerita mengenai sejarahnya beberapa saat lagi. Yang jelas, kalau kita fast forward ke zaman sekarang, itu di zaman sekarang itu biasanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh hooligans atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mereka-mereka ini biasanya mulai dari perkelahian, itu udah hampir pasti, pengerusakan properti, pelecehan seksual, atau mulai dari ujaran kebencian sampai ke penculikan, sampai ke penganiayaan, sampai ke pembunuhan, itu dilakukan oleh para hooligans, oleh mereka-mereka yang melakukan tindakan kriminalnya tersebut atas nama sepak bola atau pada saat menonton sepak bola. Nah, tentunya kalau misalnya kita bicara mengenai kekerasan di sepak bola yang tadi gue bilang, sebenarnya kekerasan di sepak bola ini udah ada dari entah kapan. Namun yang bisa kita trace gitu, yang bisa kita tracking itu sekitar tahun 1314 ketika King Edward yang kedua itu melarang sepak bola, bahkan sepak bolanya dilarang. Karena saat itu orang-orang yang nonton sepak bola itu kalau rusuh itu mereka bisa sampai ngelemparin jeroan babi, atau air kencing babi. Dan selain itu juga dikhawatirkan oleh King Edward kedua, King Edward II, yang dia khawatirkan adalah kalau misalnya nanti terlalu parah, semakin parah, nantinya akan berujung kepada kudeta, kepada coup d'etat, kepada hal-hal yang membahayakan posisi dirinya sebagai raja. Itu kalau misalnya kita lihat dari sisi kekerasan di sepak bolanya. Sementara jika kita mencari tahu dari mana sih hooligans ini berasal, ini bisa kita lihat lebih muda lah usianya ketimbang 1314 itu tadi. Itu dari kisaran tahun 1745, dari tahun 1745 sampai 1899, 1899. Ini unik karena ada beberapa versi. Ada yang pertama ya, ada yang ngomong bahwa katanya istilah hooligan ini pertama dicetuskan ya oleh General Wade. General Wade itu dulu adalah tentara, salah satu pimpinan tentara Inggris. Dia yang pertama bilang kayak gitu. Tapi ada juga yang bilang katanya sebenarnya kata hooligan ini pertama muncul dari nama seorang tukang pukul yang juga pencuri, Patrick Hooligan. Jadi masing-masing mengklaim satu sama lain bahwa hooligan ini berasal dari sini nih. Hooligan itu berasal dari situ. Dan tidak ada bukti otentik atau bukti tertera yang tertulis gitu yang benar-benar sahih mengenai nama
asli atau nama awal dari hooligan ini. Faktor apa sih sebenarnya yang bisa memunculkan hooliganism ini? Jadi kalau zaman sekarang, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya hooliganism adalah budaya turun-temurun, attitude turun-temurun, behavior turun-temurun dari rivalitas antar kelompok. Jika kita bicara di sepak bola tentunya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bedah secara lebih dalam lagi, sebenarnya ada faktor-faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan lebih fundamental, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor politik. Karena apa? Karena sebuah negara, katakanlah, yang ekonomi, sosial, politik, budayanya lebih well maintained misalkan, tentunya tingkat kriminalitasnya juga akan lebih reduce gitu, akan lebih kekompres gitu ya, ketimbang kalau misalnya di negara-negara yang katakanlah dunia ketiga. Karena misalkan di negara yang lebih miskin lagi, mereka nggak akan mikirin tentang mendukung tim kesayangan mereka. Enggak. Mereka mikirin gimana caranya supaya detik ini bisa makan karena lapar. Tapi negara-negara yang sudah sangat mapan, mereka juga otomatis tingkat fanatismenya tidak setinggi orang-orang di negara dunia ketiga. Nah, biasanya negara-negara yang dunia ketiga ini kefanatikannya itu lebih brutal daripada bahkan tingkat kriminal di Eropa itu sendiri. Berarti dengan demikian, muncullah sebuah pertanyaan baru. Jika hooligan bukanlah sebuah nama kelompok dan adalah merupakan tindakan kriminal atas dasar sepak bola, maka berarti pertanyaannya adalah, ada nggak kelompok yang mengatasnamakan hooligan? Maksudnya bukan nama kelompoknya hooligan gitu, tapi kelompok supporter, namun bersama-sama kompakan gitu kasarnya ya. Yuk kita rutin melakukan tindakan kriminal. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, sangat ada. Jadi memang direncanakan untuk misalnya contohnya janjian, arrange fight dengan rivalnya misalkan. Dan itu ada yang punya pemimpinnya, ada yang istilahnya ada top plate-nya atau top boy-nya, itu ada. Atau ada juga yang ya udah kita bareng-bareng aja, no leader just together gitu misalkan ya. Yang udah nggak usah ada pemimpin, pokoknya kita barengan, kompakan, ngatur apa-apa, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang sampai dalam tanda kutip gitu ya, nggak ada pemimpinnya, tapi memang sudah membudaya ngejarah, sudah membudaya nyopet, menjarah, atau pelecehan seksual ketika mereka away, melakukan away days gitu, ke mana, ke negara atau ke kota-kota atau ke daerah yang mereka kunjungi dan mereka di sana berbuat kriminal. Tidak bisa lepas juga dari kenyataan bahwa hooliganism ini pada masanya sempat sangat identik dengan alkohol dan narkoba, karena narkoba dan alkohol ini memang identik bisa berpotensi melakukan tindakan kriminal. Tapi di luar itu, seperti yang tadi gue udah jelasin, bahwa ekonomi, sosial, politik, budaya itu ngaruh. Nah, yang uniknya kalau di zaman sekarang, ada beberapa kelompok hooligan yang justru mereka ini sengaja nggak mabok. Justru mereka ini sengaja rutin olahraga, belajar bela diri, MMA terutama ya, mixed martial arts, supaya kalau misalnya one day nanti harus ada arrange fight dengan rivalnya, mereka udah siap dan bisa mempertahankan kebanggaan mereka karena menang dalam setiap range fight, dalam setiap yuk berantem yuk gitu yang direncanain, mau berapa jumlahnya, 5 lawan 5 atau 15 lawan 15 atau 50 lawan 50, di mana tempatnya kayak gitu. Ataupun juga open fight. Open fight itu berarti tawuran, tidak direncanakan. Berarti citra apa sih sebenarnya yang muncul dengan adanya fenomena hooliganism ini? Bisa kita bilang ada dua citra. Yang pertama, citra buruk pastinya. Betapa sepak bola akan dianggap oleh masyarakat umum sebagai olahraga yang memang negatif. Ada orang-orang atau ada masyarakat yang memang akan selalu bilang bahwa gue males nonton sepak bola karena sepak bola itu selalu rusuh. Mendingan gue nonton yang lain aja, misalkan seperti itu. Namun, tentunya juga akan muncul citra sebaliknya. Citra yang keren di mata anak muda. Karena terutama di zaman sosmed yang mudah zaman sekarang, anak-anak muda, remaja-remaja ngelihat bahwa oh ini keren, terus diikutin. Tanpa adanya filter, tanpa adanya saringan dari katakanlah mulai dari orang tua atau dari siapapun.
Maka penting banget untuk anak-anak muda ini agar bisa diorganisir dengan lebih baik lagi supaya mereka kasarnya nggak nyasar. Dan kalau misalnya kita bicara lagi mengenai hooliganism dengan lebih dalam, apakah ada tantangannya untuk pemerintah? Apakah ada tantangannya untuk asosiasi sepak bola? Ada, karena bagaimanapun semakin berkembangnya tingkat hooliganism di sebuah negara, maka pasti automatically si negara bersangkutan, kementerian olahraganya, sampai persatuan sepak bolanya, ya, Football Association-nya dan lain-lain, mereka akan mikir gimana caranya untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi drastis si tingkat kriminal yang dilakukan oleh para supporter sepak bola ini. Seperti yang bisa kita lihat di Inggris, saking mereka udah bingungnya dengan hooliganism, bisa kita lihat lah, zaman sekarang ini kalau kita lihat 2023, bahkan di stadion malah jadi sekarang banyaknya turis. Istilahnya sekarang ini yang nonton ke stadion itu day trippers, atau kalau bukan day trippers, turis. Yang real supporter, yang proper supporters istilahnya, yang proper supportersnya itu malah bisa dihitung dengan jari. Dan para hooligansnya bahkan udah banyak yang bisa dibilang nggak nyetadion. Baik ada yang mulai dari yang di-ban secara permanen oleh FA, ya, oleh Football Association. Ada juga yang menua terus akhirnya kemudian pensiun. Ada juga yang merasa udah capek ke stadion dan terus akhirnya udah mulai mikirin bahwa gue harus mencari nafkah dan akhirnya bikin buku atau segala macam, jadi pembicara di sini di sana. Dan dia menceritakan tentang masa lalunya sebagai hooligans, ada juga yang kayak gitu. Dan bahkan hingga ada hooligans yang, sekarang gue mau nontonnya di bar aja, di pub aja. Karena gue udah males dengan modern football, dengan industri sepak bola yang kalau dahulu sepak bola itu olahraga, sekarang sepak bola menjadi bisnis, menjadi industri, dan isinya yaitu tadi, turis dan day trippers. Gue males, gue udah gak mau lagi ke stadion. Jadi jangan pernah lupa, nomor 1, kata hooligan itu sendiri adalah bukan nama kelompok. Kalau misalnya memang ada kelompok yang melakukan tindakan kriminal, janjian gitu kasarnya. Misalkan sebutnya apa ya, disebutnya misalkan Batu Bata Hooligan Squad, itu masih boleh. Atau misalkan Batu Bata Finest Brigade, tapi nggak ada nama hooligannya, tapi mereka melakukan tindakan hooliganism. Itu bisa seperti itu, tapi hanya kata hooligannya itu sendiri adalah bukan nama kelompok. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang kita selalu harus ingat bahwa hooligans itu belum tentu seorang berpakaian ala football casual. Begitu juga sebaliknya, seorang T-race casual atau seorang football casual belum tentu sebagai seorang pelaku kriminal dalam sepak bola, atau seorang casual itu belum tentu seorang hooligan. Dan yang ketiga, ini sekali lagi gua counter statement 1, 2, 3 orang ada yang bilang bahwa kalau hooligan itu ya udah pasti pakaiannya Stone Island dan sepatunya Adidas original. No, big mistake. Ini, salah besar. Pelaku tindakan kriminal itu pakaiannya bisa apa aja. Dia bisa cuma nyeker, atau pakai sendal jepit, atau pakai sarung, atau pakai jas, atau pakai batik, atau pakai seragam sekolah. Dan dia juga bisa pakai Stone Island, dia bisa pakai apapun. Jadi pelaku kriminal di sepak bola itu bukan berarti seragamnya pasti Stone Island dan Adidas Original. Oke? Jadi sebelum gue menyudahi video kali ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nyalain loncengnya, kita ketemu di pembahasan berikutnya mengenai casual. See you!